Shalom, perkenalkan nama saya Adel Sinastakan, Prodi Pak, kelas E, semester 2. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar teologi sistematika dengan judul Analisis Teologi pada Hermeneutika, studi pengantar tafsir biblika. Pendahuluan, teologi sebagai sebuah nama ilmu datang kemudian tidak serta merata. Teologi hadir seiring dengan kehadiran traktat dengan tentang Tuhan. Jika Theos adalah Tuhan dalam bahasa Yunani, dan Logos mengatakan disiplin ilmu sudah barang tertentu, terjadi suatu revolusi pengertian yang berabad-abad dalam abad-abad awal. Teologi sistematika adalah disiplin teologi Kristen yang merumuskan tertib rasional dan koheren doktrin-doktrin iman Kristen dengan subdisiplin dogmatika, etika, dan filsafat agama. Artikel ini saya tulis untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dasar-dasar teologi dan semua yang terdapat dalam teologi. Teologi yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan atau akademis dan ilmu praktis yang berhubungan dengan Allah dan firman. Penting bagi kita untuk mengetahui pengertian yang lebih rinci tentang teologi adalah suatu yang penting bagi pribadi masing-masing. Teologi sistematika mengacu pada dasar teks-teks suci agama Kristen sekaligus menyelidiki perkembangan ajaran Kristen selama sejarah, khususnya melalui filsafat ilmu pengetahuan dan etika yang melekat pada suatu sistem pemikiran teologis adalah bahwa metode ini dikembangkan salah satu yang dapat diterapkan baik secara luas dan terutama. Analisis teologi pada hermeneutika. Teologi ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Pemahaman teologi yang benar akan membawa kepada prinsip hidup yang sangat penting. Dalam waktu yang cukup lama, teologi telah dianggap sebagai ratu-ratu atau ilmu-ilmu pengetahuan dan teologi sistematika sebagai mahkota sang ratu. Metode penelitian. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan penelitian keputusan untuk menganalisis isi teologi dalam rangka menghasilkan tulisan yang sesuai. Penulis mencari dengan orang-orang kebenaran tentang orang-orang. Dengan kebenaran tentang Allah bisa disadari oleh jemaat sebagai pelajar, yaitu melalui pengajaran yang dilakukan oleh gereja. Metode teologis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metode historis. Metode historis yang akan menentukan fakta, dan oleh karena fakta diketahui bahwa melalui dokumen-dokumen atau metode akan menentukan keautentikan dan bentuk asli atau kritik teks dari dokumen tersebut. Yang kedua, metode hermeneutis. Pertama-tama akan menentukan arti dari dokumen itu atau eksegesis teks, lantas mencari arti yang paling dalam baik kesaksian dokumen maupun peristiwa-peristiwa sendiri. Teologi menggunakan seluruh kebenaran Alkitab dengan berusaha menghubung-hubungkan berbagai bagian Alkitab sambil menghubungkan bermacam-macam ajaran menjadi satu yang selaras atau logis. Berkaitan dengan kebudayaan dan pengetahuan tentang asal-usul semesta dengan konsep yang
ditemukan oleh ilmu pengetahuan dan pandangan tentang sifat manusia dengan pemahaman psikologi mengenai kepribadian. Dengan kesimpulan ini, pemahaman teologi yang benar akan membawa kepada prinsip hidup yang benar dan arah benar dalam menjalani kehidupan. Teologi ini sangat penting sebagai gerakan ilmu pengetahuan atau teologi Alkitab menghadapi banyak tekanan membicarakan isu-isu sedang hangat dewasa ini, seperti rasionalisme, nilai-nilai agama lain, dan pada waktu dan sejarah, keluaran dari perjanjian akan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Jadi teologi adalah sesuatu yang hidup dan berkenan dengan keberadaan sebagai manusia dalam situasi khusus tertentu, karenanya harus terkait dengan kepercayaan ungkapan ini, iman klasik dan bentuk-bentuk kultural. Seorang ahli harus memisahkan penekapan yang detail di dalam satu perikop dari pola strategis utama yang menghubungkan detail-detail tersebut kepada bagian utama dan kepada kitab itu sebagai suatu keutuhan. Ini akan menghasilkan poin-poin utama sekunder dan suatu perikop, baik aspek dramatis maupun teologis. Keduanya dijumpai dalam cerita-cerita. Dimensi teologis berhubungan dengan komponen proporsional dan dimensi dramatis dengan dinamika. Terima kasih.